pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita mengalami hal yang buruk, menyesakkan hati, dan tidak terbayangkan sebelumnya. Tetapi janji Tuhan adalah kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, membawa segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau mau berfirman kepada kami hari ini tentang bagaimana Tuhan membalikkan keadaan ketika kami sedang terpuruk habis dan mengalami berbagai kesulitan yang tidak terbayangkan. Berkati kami semua, berkati para pemirsa yang sedang mengalami hal seperti ini. Buat kami menang, buat kami bangkit, buat kami mulai belajar percaya dan menaruh segala masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 19, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 29 sampai 30. 2 Raja-Raja 19 ayat 29 dan 30. Demikian kata firman Tuhan. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama.
Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Amin. Ceritanya ialah umat Tuhan bertahun-tahun menderita karena dikepung, dijajah oleh Raja Asyur. Saudara sekalian, sampai pada titik tertentu di mana orang sudah sedemikian rupa melarat, kemudian bangkitlah Raja Hizkia dan dia katakan, mari kita datang kepada Tuhan, mencari Dia dengan segenap hati. Mari kita berseru kepadanya bersama-sama. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara sekalian? Tuhan buat Raja Sanherib itu mendengar berita di Asyur terjadi peperangan di sana, dan dia kemudian terpaksa harus pulang. Habis itu kemudian dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Sebagai balasan dia itu sangat menjajah umat Tuhan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk menyadari, semakin kita terpuruk, semakin penyakit kita berat, semakin masalah rumah tangga kita sudah seperti benang kusut, pada waktu itulah kita harus sampai pada puncak teriak kita kepada Tuhan, minta tolong kepadanya dan minta pengampunan kepadanya bila kita sudah buat suatu kesalahan. Dan dari sana kata firman Tuhan tadi, ada datang janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yang pertama ialah dikatakan Tuhan mengubah tanah itu, tanah malapetaka itu, saudara, kalau saya katakan demikian, yang sudah terjajah dan membuat mereka sengsara. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan tahun berikutnya, tahun kedua, mengalami lagi, Tuhan memberkati mereka dengan tanaman kedua yang dari tanaman pertama. Kemudian yang ketiga, kemudian tahun ketiga, menaburlah kamu. Luar biasa. Dan kemudian menghasilkan buah yang banyak, baik itu anggur maupun gandum. Dan kata firman Tuhan yang kedua yaitu bahwa mereka akan berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan berbuah lebih lebat. Itu pesan Tuhan. Sesudah penderitaan, sesudah pergumulan yang parah itu, saudara sekalian, saya hampir tidak bisa membayangkannya. Ya, hampir tidak bisa membayangkan. Sampai orang makan kotoran merpati, saudara sekalian. Aduh, tidak bisa kebayang. Ya. Oleh sebab itu pada hari ini, seperti apapun engkau terpuruk, bila benar engkau adalah anak-anak Tuhan, engkau pasti bisa bangkit kembali. Dan katanya sisa itu tadi, sisa umat Tuhan, itu kemudian bisa itu berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, berbuah lebih lebat. Itulah tadi katanya, tahun pertama engkau tidak perlu menabur, tumbuh sendiri. Wah, luar biasa itu. Nah, bila engkau berusaha, saudara sekalian, bukan karena engkau rajin dan pintar, atau misalnya saudara berjualan makanan, bukan karena saudara rajin dan pintar membuat makanan itu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, maka makanan yang engkau jual di warungmu itu menjadi laris manis. Saya selalu katakan kepada jemaat kami, saudara sekalian, semua sudah tahu, mulailah berusaha, mulailah bekerja, jual misalnya yang paling mudah untuk saya, itu jual lontong sayur. Tidak lama lagi saudara punya minimarket. Saudara tidak punya iman? Punya iman dong, katakan amin saja. Kalau Tuhan menjanjikan saudara berkat, mengapa? Ada janji berkatnya luar biasa kepada orang yang mengasihi Tuhan dan taatkan firman Tuhan. Nanti sebentar saudara boleh baca itu dari Ulangan 28 ayat 13. Katanya apa?
engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya Tuhan akan balikkan keadaan untuk kepentinganmu. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Terus naik itu kemana? Naik bukit, akhirnya sampai kemana? Ke puncak. Itu janji Tuhan kepada kita kalau kita taat akan firman Tuhan dan hidup benar menurut apa yang Tuhan katakan. Dan benar-benar hal itu terjadi kemudian bagi seluruh umat Tuhan yang tadi baru saja menderita sengsara oleh kena penjajahan dan pengepungan oleh Raja Asyur. Ayat 31. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi Tuhan akan membangkitkan orang terpuruk habis tadi. Tuhan angkat tinggi-tinggi untuk kemuliaan bagi namanya. Orang yang tadi sakit parah, Tuhan sembuhkan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu yang terjadi di gereja kami, saudara sekalian. Tidak melebihkannya, tapi pengalaman pribadi per pribadi yang mengalami hal itu, sehingga gereja kami boleh katakan penuh dengan orang yang mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan ini. Dan kami berdoa supaya semua kami yang sudah mengalami kesulitan, pergumulan, terpuruk habis, sakit parah, dipulihkan oleh Tuhan, dibalikkan Tuhan keadaan, sehingga kami dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan banyak orang mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.